Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmariani dengan NIM 2004011110 dari kelas Psikologi Klinis D. Dosen pengampu Ibu Iin Tri Rahayu. Baik, dengan adanya video ini yaitu sebagai tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah psikologi klinis. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai gangguan bipolar. Jadi gangguan bipolar, apa itu gangguan bipolar? Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari gangguan bipolar tersebut. Jadi gangguan bipolar itu merupakan kondisi kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami perubahan emosi yang drastis dari mania atau sangat senang menjadi depresif atau sangat terpuruk. Dan begitupun juga sebaliknya. Nah, sebelum terjadinya perubahan dari satu emosi ke emosi yang lain, biasanya terdapat fase di mana suasana hati atau emosi pasien itu normal. Namun, pada kasus tertentu, perubahan emosi juga dapat terjadi tanpa adanya fase normal. Tiap emosi atau gejala, baik mania maupun depresi ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, untuk yang kedua yaitu kita memasuki mengenai gejala-gejala yang terjadi. Jadi ada gejala mania dan juga gejala depresif. Nah, untuk yang pertama yaitu gejala mania. Gejala mania itu yang muncul pada penderita gangguan bipolar. Nah, itu dapat berupa seperti merasa sangat bahagia atau sangat senang, lalu berbicara sangat cepat, sering, dan tidak seperti keadaan normal. Jadi yang biasanya dia itu sangat lembut mungkin kayak gitu, dia bisa menjadi sangat cepat, sangat sering, dan bahkan tidak sesuai dengan batas normalnya seseorang gitu. Nah, selanjutnya yaitu dia merasa sangat bersemangat. Nah, bersemangatnya ini sangat bersemangat, tidak seperti bersemangatnya orang-orang yang normal begitu. Lalu muncul rasa percaya diri yang berlebihan. Begitupun juga ini, rasa percaya dirinya ini sangat berlebihan gitu. Lalu keinginan untuk tidur ini menurun. Lalu dia juga tidak nafsu makan, dan juga dia akan mudah terganggu gitu. Nah, mudah terganggunya ini yang semulanya dia mungkin biasa-biasa saja, dia bisa menjadi seseorang yang sensitif gitu, bisa dibilang sensitif atau dia sangat mudah terganggu gitu. Juga dalam gejala mania ini juga dapat ditandai dengan munculnya pikiran untuk membuat keputusan yang buruk begitu. Jadi bisa memunculkan pikiran untuk membuat keputusan yang buruk begitu, atau bahkan cenderung bersikap impulsif. Apa sih impulsif itu? Jadi bersikap impulsif itu sebuah sikap ketika seseorang melakukan sesuatu tindakan itu tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya gitu. Dan dalam hal ini penderita gangguan bipolar ini bisa secara tiba-tiba melakukan seperti hubungan seksual hubungan seksual yang tidak sehat, menyalahgunakan nafsa, atau melakukan hal lain yang dapat merugikan diri sendiri bahkan juga orang lain. Lalu selanjutnya kita masuk pada gejala depresif. Nah, gejala depresif yang muncul pada penderita penderita gangguan bipolar itu seperti dia akan merasa sangat sedih dan juga putus asa, lalu lemas dan kurang energi, sulit berkonsentrasi atau mengingat sesuatu. Jadi dia ini akan ketika melakukan suatu pekerjaan maka dia akan susah untuk berkonsentrasi atau fokus pada pekerjaan tersebut gitu. Lalu hilangnya keinginan untuk beraktivitas, dia ini lebih cenderung seperti sangat malas gitu ya, sangat malas ya, tidak hanya malas tapi sangat malas begitu. Lalu dia juga merasa kesepian dan tidak berguna. Dia akan merasa tidak ada orang-orang di
sekelilingnya dia yang mensupport atau memberi perhatian begitu. Jadi dia itu akan merasa bahwasanya dia itu merasa seseorang yang tidak berguna gitu. Lalu merasa bersalah, pesimis terhadap segala hal dan membenci diri sendiri, tidak nafsu makan, gangguan dalam tidur seperti sulit tidur atau bangun terlalu dini begitu. Lalu delusi atau waham, dan juga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Nah, jadi gejala yang depresif ini dia ini sangat yang terpuruk ya, tadi yang seperti saya jelaskan bahwasanya gejala depresifnya yang sangat terpuruk dan bisa bahkan dia itu hingga dia ini sampai ingin untuk muncul keinginan untuk bunuh diri begitu. Nah, penderita gangguan bipolar itu juga dapat mengalami munculnya gejala mania dan depresi itu secara bersamaan. Misalnya, dia itu merasa sangat bersemangat dan di saat yang bersamaan juga dia itu merasa yang sangat sedih. Nah, kondisi yang seperti ini atau disebut gejala campuran ini juga disebut mixed state. Oke, selanjutnya kita masuk pada faktor risiko gangguan bipolar. Nah, beberapa faktor dapat meningkatkan risiko atau kemungkinan seseorang akan terkenanya bipolar disorder. Nah, berikut itu gangguan bipolar. Yang pertama yaitu periode stres yang tinggi, lalu penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. Nah, selanjutnya yaitu riwayat anggota keluarga penderita bipolar disorder atau gangguan kondisi mental lainnya. Jadi jika kita mempunyai keluarga yang mempunyai bipolar disorder ataupun gangguan mental lainnya, itu juga ada kemungkinan akan seperti kayak keturunan seperti itu ya. Lalu pengalaman atau peristiwa kehilangan yang terjadi secara tiba-tiba seperti kematian orang yang disayang. Jadi kalau seandainya orang-orang sekitar kita yang dia meninggal, lalu kita tidak bisa untuk mengendalikan emosi kita, seperti itu kita bisa, jika keterusan itu akan menjadi faktor yang sangat berisiko begitu. Selanjutnya gangguan bipolar umumnya. Nah, gangguan bipolar umumnya ini ditandai dengan perubahan emosi yang sangat drastis, seperti dari sangat bahagia menjadi sangat sedih, seperti yang saya katakan tadi, dari sangat bahagia menjadi sangat sedih, dari percaya diri menjadi pesimis, dari bersemangat menjadi malas beraktivitas. Nah, setiap fase emosi ini dapat berlangsung dalam hitungan minggu ataupun bulan. Bukan hanya pada orang dewasa, gangguan bipolar ini juga bisa terjadi pada anak-anak. Oke, kita masuk pada jenis-jenis gangguan bipolar. Nah, berdasarkan gejala yang muncul, itu ada beberapa jenis penyakit bipolar atau gangguan terkait yang mungkin terjadi. Nah, berikut adalah beberapa jenis gangguan bipolar. Yang pertama ada gangguan bipolar 1. Nah, pada bipolar disorder type 1, setidaknya kita itu mengalami satu atau lebih episode mania yang dapat didahului atau diikuti oleh episode hipomania atau depresi. Untuk yang kedua yaitu gangguan bipolar 2. Nah, pada gangguan bipolar 2 ini setidaknya mengalami satu episode depresi dan atau hipomania, namun tidak pernah mengalami episode mania begitu. Lalu yang ketiga yaitu gangguan siklotimia. Nah, pada gangguan siklotimia ini didefinisikan sebagai periode gejala hipomania dan depresi yang berlangsung setidaknya selama 2 tahun atau 1 tahun pada anak-anak dan remaja. Nah, gejala pada jenis bipolar disorder ini umumnya lebih ringan daripada tipe 1 ataupun 2. Jadi, gangguan siklotimia ini lebih ringan seperti itu. Lebih umum daripada yang gangguan bipolar 1 ataupun gangguan bipolar 2. Nah, jenis gangguan bipolar lain. Nah, selain yang ketiga tadi, ada juga jenis gangguan bipolar lain. Nah,
Jenis ini umumnya mengalami periode perubahan mood yang abnormal secara signifikan, tetapi tidak memenuhi kriteria bipolar 1, 2, atau siklotimia. Misalnya, bipolar dan gangguan lain yang disebabkan oleh obat-obat tertentu, alkohol, atau karena kondisi medis seperti penyakit Cushing, multiple sclerosis, ataupun stroke. Lalu kita masuk pada penyebab gangguan bipolar. Penyebab pasti terjadinya gangguan bipolar ini belum diketahui. Namun terdapat dugaan bahwa gangguan bipolar ini merupakan dampak dari adanya gangguan pada senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak atau neurotransmitter. Gangguan pada neurotransmitter ini itu sendiri diduga dipicu oleh beberapa faktor, seperti yang pertama ada genetik, yang kedua lingkungan sosial, dan juga kondisi otak. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu keturunan genetik. Nah, faktor genetik atau keturunan bisa menyebabkan gangguan bipolar. Jadi gangguan ini lebih sering terjadi pada orang yang memiliki keluarga tingkatan pertama, seperti saudara kandung atau orang tua dengan kondisi serupa. Lalu yang kedua yaitu pengaruh lingkungan sosial. Nah, para peneliti telah menemukan bahwa mungkin terdapat beberapa faktor sosial yang dapat menyebabkan timbulnya bipolar disorder. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berupa perasaan stres akan suatu kejadian atau trauma seperti kematian anggota keluarga terdekat, hubungan yang buruk dengan orang lain, perceraian, masalah keuangan, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kondisi otak. Nah, otak itu dapat mengalami berbagai perubahan fisik yang mempengaruhi tingkat bahan kimia otak atau neurotransmitter tadi. Nah, bahan kimia tersebut termasuk noradrenalin, serotonin, dan dopamin. Merupakan zat-zat yang mempengaruhi mood. Begitu. Lalu kita masuk pada pengobatan gangguan bipolar. Nah, dalam menangani gangguan bipolar ini, dokter akan menganjurkan penggunaan obat atau terapi khusus untuk menentukan metode yang tepat. Pasien perlu melakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter. Nah, gangguan bipolar yang tidak mendapatkan penanganan itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan penderitanya, seperti yang pertama, performa di sekolah atau tempat kerja memburuk, kecanduan alkohol hingga penyalahgunaan nafsa, rusaknya hubungan sosial, misalnya dengan pasangan, kerabat, ataupun orang lain. Lalu permasalahan keuangan atau finansial, lalu menimbulkan keinginan hingga percobaan bunuh diri. Begitu. Jadi ketika seseorang, ada orang di sekitar kita ini ada yang terkena gangguan bipolar, kita harus menyarankan untuk segera datang ke dokter atau kepada yang lebih paham akan hal tersebut, begitu. Seperti mungkin psikolog atau dan lain sebagainya, psikiater. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.